Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua insyaallah? Alhamdulillah. Masih segar ya semua insyaallah. Gimana mandinya? Apakah di sini setiap hari mandi 2 kali atau selama dari Indonesia ke sini baru 2 kali? Sehari sekali itu udah Masya Allah bagus. Baik. Keringat gak ada ya sampai sekarang alhamdulillah. Sejak dari sana ke sini belum ada keringat ya. Baik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebenarnya program umrah kita ini kalau dalam jadwal banyak tausiahnya ya. Tetapi karena ingin ya biar jamaah bisa mempuaskan diri untuk ibadah. Jadi dan juga karena biasanya mau berkumpul banyak rombongan yang sama keluarganya jalan-jalan. Jadi kesempatannya sedikit. Ya, tapi karena kita di tempat yang mulia di Madinah dan Makkah, dua tempat ini yang bagaimana manba'ul ilm atau sumbernya ilmu. Ya, Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi di Makkah. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah menjadi sumber dakwah. Ya, jadi kalau Nabi di Mekah mendapatkan ilmu, Nabi di Madinah menyebarkan ilmu. Ya, maka kita juga yang dari Indonesia datang ke sini jangan lupa sambil dapat ilmu. Kalau di Madinah banyak majelis-majelis ilmu. Ada yang pernah lihat di Madinah ada seorang ustadz yang kajiannya di laki-laki pakai bahasa Indonesia? Ya, ada. Tapi kalau di Mekah belum ada. Ya. Jadi dalam majelis ini kita di pagi hari yang alhamdulillah cerah dan sejuk, yang insya Allah semuanya semangat, udara yang membawa semangat bukan membawa ngantuk ya. Kita dalam majelis ini ingin mengingatkan kepada kita semuanya, saya ingin mengingatkan diri, Bapak Ibu juga, yaitu dengan salah satu surat. Suratnya kecil dan semuanya hafal. Tapi belum tentu surat yang pendek ini yang terdiri dari 3 ayat, belum tentu kita udah tahu dan paham apa artinya. Ya. Dan surat ini Imam Syafi'i, ya, kalau ditanya Imam Syafi'i itu siapa, semuanya orang Indonesia tahu Imam Syafi'i. Jika ditanya namanya siapa, belum ada yang tahu. Ya. Jarang yang tahu namanya. Ada yang tahu nggak kalau di sini? Namanya Imam Syafi'i. Abian anak santri. Siapa namanya Imam Syafi'i? Nggak tahu, Pak Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i adalah Al-Imam Muhammad ibnu Idris. Ya. Namanya Muhammad ibn Idris. Itu namanya Imam Syafi'i. Ya, beliau menyebutkan tentang surat ini, "Lau ma anzalallah subhanahu wa ta'ala illa hadhihi surah lakafathum." Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dalam Al-Quran kecuali surat ini, maka ini cukup menjadi hujjah, cukup menjadi bukti, cukup untuk kita mempelajari. Ya, itu adalah surat. Ada yang tahu perkiraan surat apa? Surat Al-Asr. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semuanya hafal. Ya. Tetapi enggak semuanya paham. Nah, ini yang kita, kalau Imam Syafi'i menyebutkan lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum, ya maksudnya kita mengamalkan, memahami apa artinya surat ini, bukan sekedar untuk menghafal. Ya, karena salah satu imam yaitu Al-Hasan Al-Basri menyebutkan anzalallah subhanahu wa ta'ala al-Quran liyu'mala bihi walakin an-nas ittakhaduha tilawatahu amala. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dibaca aja, tapi untuk mengamalkan. Tetapi rata-rata manusia Allah menurunkan Al-Quran dengan untuk membacanya doang, tidak mengamalkan. Ini yang menjadi kekurangan kita. Hanya sekedar membaca, memperbaiki suara, tapi amalan tidak dipakai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Wal 'asr di sini adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu. Ya, jadi di sini ada 2 pendapatan antara ulama. Wal 'asr maksudnya waktu asar. Ya. Ada juga yang menyebutkan asar di sini maksudnya adalah masa. Demi masa, ada yang demi asar. Dan dua-duanya ini ada pembuktian. Ulama yang menyebutkan wal 'asr artinya demi masa, ya.
Karena masa ini, waktu ini sebagai hal yang berharga buat orang mukmin, hal yang berharga buat orang muslim. Karena setiap kehidupan kita di dunia, walaupun 1 menit kalau terbuang, kita di hari kiamat akan ditanya, telah melakukan apa di masa muda kamu? Ya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal asr, kalau waktu asar. Waktu asar ini salah satu waktu yang bagaimana salah satu hadis Nabi yang Nabi menjelaskan bahwa salatul asr dan salatul subuh, yang orang yang meninggalkan 2 salat ini maka dia orang munafik. Ya, la atauhuma walau habwa. Kalau kita tahu manfaat dan pahalanya dari salat ini, kita akan mengejarkan dan mau melakukan salat ini. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya. As-salatul wusta, salat tengah, maksudnya di sini ulama ahli tafsir menyebutkan artinya adalah salatul asr. Ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, enggak ada surat yang dimulai dengan waktu-waktu salat selain 2 salat. Salat apa dan apa? Wal fajr dan wal asr. Udah, enggak ada lagi wal zuhur, enggak ada wal isya, wal maghrib, enggak ada. Hanya asar dan fajr. Maka itulah 2 salat ini, iya, wal fajr dan wal asr, 2 salat ini orang yang meninggalkannya orang munafik. Ya. Dan betul salat ini yang berat buat kita. Ya. Subuh baru bangun pasti merasa berat. Kalau kita taat dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan yang mengganggu kita, udah tidur dulu. Ya. Iya, mau tidur terus. Ha. Padahal Al-Quran udah mentegaskan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, jika Allah bersumpah dengan sesuatu berarti hal itu penting. Ya, Allah nyebutkan wal fajri wa layalin 'ashr. Kemudian wal 'asri innal insana lafi khusr. Berarti jangan sampai kita meninggalkan waktu-waktu ini yang penting. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan innal insana lafi khusrin. Semuanya manusia yang ada di muka bumi, maupun itu orang baik atau orang yang nggak baik, semuanya rugi. Semuanya manusia di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyeluruh atau menyebutkan semuanya orang tanpa kecuali. Ya, tetapi ada pengecualian, atau dalam bahasa Arab istitsna. Istitsna itu ya kecuali. Illa, ya, illa alladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti semuanya manusia dari Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di muka bumi semuanya rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman bukan hanya sekedar di mulut, ya. Kadang ada orang saya mukmin, saya muslim, tapi salat enggak, ya. Kita nanya sama dia rukun Islam apa, enggak tahu. Nah, jadi rukun Islam, dalam Islam ini ada namanya akidah. Ya. Akidahnya seorang mukmin itu harus diketahui. Kita harus tahu apa rukun-rukun. Kalau misalnya masalah hal-hal yang ilmu, misalnya ilmu faraid atau ilmu apa perluasan fikih, harus memahami beberapa mazhab, itu enggak penting buat dia. Tapi dia harus mengetahui rukun-rukun aja. Ya, seperti salat, zakat, puasa, ini harus tahu orang muslim. Ya, karena ini rukun dari arkanul Islam. Ya, pasti semuanya pernah dengar namanya arkanul Islam itu apa aja. Ya, ada 5 dari arkanul Islam. Ya. Iman di sini illal ladzina amanu, ya, maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat arti dari iman, iman adalah, definisi iman adalah qaulun bil lisan, ya, kita mengucapkan, kita beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu qaulun bil lisan. Kemudian wa tasdiqum bil qalbi, tasdiq bil qalbi kita mempercayai dalam hati, bukan sekedar lisan-lisan saya muslim, ya, tapi hatinya dia enggak beriman. Itu seperti ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik, mereka disebutkan muslim, ya, tapi ternyata mereka bukan orang yang muslim. Maka itulah yang tadi, yang pertama dia qaulun bil lisan, mengucapkan, kemudian yang kedua mempercayai, meyakini dalam hatinya, kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkan. Selain 2 tadi ini, mengucapkan dan meyakinkan, ada juga amal. Kalau kamu beriman kepada Allah, berarti kamu harus taat dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah pada Rasul. Seorang muslim kalau dia menyebutkan dirinya muslim tapi nggak salat, berarti nggak termasuk kategori orang beriman. Ya, yang itu sekarang banyak. Ya, kalau kita lihat di sekitaran kita, apalagi di Indonesia, Indonesia terkenal di seluruh bumi, orang pada kenal Indonesia ini negara terbesar. Ya, negara terbesar orang muslim. Tapi mereka nggak tahu kalau ke sana yang terbesar di muslim, nggak sampai 50% mereka sholat di masjid. Ya, nggak sampai 50% mereka tahu agamanya, cuman hanya Islam dalam KTP. Ya, ini disebut Islam dalam KTP. Muslim hanya sekedar muslim, dia bisa istighfar, dia bisa syahadat, tapi dia tidak bergerak, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Nah, itu nggak termasuk orang yang beriman. Ya. Jadi pentinglah kalau kita mau mendapatkan menjadi orang bukan manusia yang rugi, illa ladzina amanu, harus beriman. Selain beriman, wa amilus salihat, dia beramal amal saleh. Amal saleh ini hubungan baik antara kita dan Allah dan juga kepada manusia. Ya, bagaimana salah satu imam menyebutkan as-salah, ya, as-salah itu kebaikan adalah al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah, melaksanakan perintahan Allah, wa bima yajibu alaihi min huquqi ibadi, dan melaksanakan kewajiban terhadap sesama manusia. Ini baru disebut orang yang saleh. Hablum minallah dan habl minan nas. Bukan dia baik sama Allah, taat, salat, tapi sama tetangganya berantem, musuhan, sama keluarganya musuhan, sama Allah baik. Itu nggak cukup. Ya, tapi harus ada punya hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, hubungan dia baik sama Allah, hubungan dia baik sama manusia. Ya, itu yang disebut wa amilu as-salihat. Dan kalau kita cerita amil as-salihat apa? Banyak amalan yang baik. Ya, semua amalan baik, namanya manusia fitrahnya udah tahu mana sih yang baik, mana sih yang tidak baik. Ya. Karena Nabi sudah menjelaskan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu baik, jelas. Kita bisa tahu mana yang baik, lakukan. Kita tahu mana yang buruk, jauhkan. Nah, tapi orang yang jahil, dia tahu yang baik tidak melakukan, dia tahu yang buruk melakukan. Nah, itu banyak. Pasti kalau kita menanya, misalnya kalau kita lihat orang yang narkoba, kita tanya kepada dia, narkoba baik atau enggak? Dia jawabannya pasti tahu. Enggak baik, tapi saya udah terlanjur biasanya. Atau yang jatuh ke maksiat yang lain udah terlanjur, nggak bisa berubah. Mereka tahu, dia tuh keadaannya sedang melakukan dosa, tahu. Ya, bukan yang nggak tahu. Itulah fitrahnya seorang manusia, mengetahui mana sih yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, tadi beriman, yang kedua wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Tawasau ini yaitu tausiyah, saling mengingatkan, ya. Kita dalam Islam itu diwajibkan ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Ada yang pernah tahu amru bil ma'ruf? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat seorang berbuat maksiat, maka lepasin maksiat itu atau ingkarilah maksiat itu dengan tanganmu. Tapi di sini dengan tanganmu maksudnya orang yang di bawah wilayah kita. Maksudnya kita kalau presiden ke rakyatnya, orang tua anaknya. Itu boleh pakai tangan. Jangan sampai terbalik dari anak ke ayahnya. Itu bukan di itu. Ya, jadi ulama menjelaskan tentang ini. Dengan tangan itu maksudnya yang di atas ke bawah, gitu. Yang menguasai. Ya. Kemudian fa illam yastati', kalau nggak bisa, seorang anak mau melihat ayahnya melakukan dosa, mau mengingkarin, jangan pakai tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, melalui lisannya. Ya. Dan melalui lisan di sini banyak pelajaran-pelajaran ilmu agama membahas tentang ini lisan. Ada kitab wasail da'awiyah, ada kitab asalib da'awiyah, ada kitab ad-da'wah wa usuliha. Tata cara dakwah itu bagaimana? Ini semuanya yang dakwah, ada kajian-kajian. Ini semuanya masuk kategori fabilisanihi, mengingkari melalui lisan. Melihat seorang membuat maksiat, mengingkarinya dengan lisan. Dan mengingkari pakai lisan ini ada adab-adabnya. Jangan ada orang melakukan maksiat, kita negurnya dengan suara yang keras. Woi, jangan gini. Nah, ini nggak sopan. Nanti dia malah ngajak berantem. Nah, ada cara-caranya.
yang bagaimana Al-Quran mengasih tahu kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau kita berdakwah, maka dakwahlah dengan mau'izatil hasanah, cara yang terbaik. Ya. Hatta Islam mengajarkan kepada kita kalau kita ada debatan antara orang muslim dan kafir, Allah menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita jidal debat ini jangan sampai marah-marah. Kenapa kita sambil emosi? Ilmu ini bukan milik kita. Ya, kita punya ilmu syariat, kita bisa tahu salat, kita bisa tahu zakat, ini bukan dari kita, tapi ini semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita kalau menyampaikan, ya ini milik Allah. Kenapa sih saya harus marah-marah menyampaikan itu? Harus emosi karena ada lihat orang membuat mungkar? Jangan. Ya, ini semuanya yang kita nyampaikan ini milik Allah. Jangan emosi menyampaikan. Ya, kecuali kalau ada orang yang merebut punya kita emosi punya kita. Tapi kalau ilmu agama milik Allah Subhanahu wa taala, ya kita jika mengingkarin dengan tata cara yang baik agar dakwah kita diterima oleh masyarakat, ya, dan nanti dapat pahala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, basyiru wala tunaffiru, wa yassiru wala tu'assiru. Basyir itu ajaklah mereka, jangan ngusir mereka. Yassiru, mudahkan, dan jangan menguatkan dan terlalu fanatik keras, nah, tapi memudahkan. Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, kadang kalau kita lihat di barat banyak yang buat Islam begini menjelekkan. Kenapa? Karena melihat hal-hal yang orang-orang yang mereka Islam tapi salah. Ya, seperti kejadian orang yang membunuh diri atau membunuh orang lain, memerangin. Nah, ini bukan dari ajaran Islam. Ya, maka dalam mindset orang-orang di Eropa sana, di Amerika, mindset mereka Islam ini keras. Ya, mereka belum tahu. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat Piala Dunia yang di Qatar. Itu Masya Allah bisa menggambarkan gimana Islam. Ya, gimana Islam, gimana pas itu ada seorang anak Qatar yang kecil, pernah lihat ya, yang nggak punya kakinya, membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, dengan adanya orang kafir ini yang namanya Freeman. Ya, tapi Masya Allah, itulah menggambarkan Islam. Islam seperti itu. Bukan mengajak memusuhkan atau memerang. Dan gak pernah dalam sejarah Islam mulai memerang. Tapi siapa? Orang kafir memerang, baru Islam membela dirinya. Ya, bukan Islamnya yang memulai perangnya. Kemudian tadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sering mengingatkan sabar, dan untuk seorang dai, seorang muballigh harus punya sifat sabar. Pembagian ulama sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap kalau kita kena musibah. Ya, kalau kita kena musibah itu sabar. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Kemudian yang kedua, as-sabru ala ta'atillah. Kita ibadah. Kemarin nih misalnya kita tawaf. Coba kalau kita tawaf kita nggak ada sabarnya. Bisa lanjut ya sampai 7 kali? Nggak bisa, setengah kali aja udah capek ya, Bian. Ya, apalagi sa'i. Belum tasafa udah capek. Aduh, capek dah. Nah, makanya itu ada namanya as-sabru ala ta'atillah. Puasa harus ada sabarnya. Salat harus ada sabarnya. Jangan salat cepet-cepet. Tapi harus ada sabarnya. Ya, kemudian ada yang terakhir as-sabru ala ma'siyatillah. Sabar dan jaga diri dari maksiat Allah. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa. Kita melihat hal yang menarik buat kita tapi ini hal yang haram, sabar, nahan diri. Ya, karena kalau kita menahan diri seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya melalui nabinya itu hadis, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah menggantikannya lebih baik. Kejadian cerita seperti ini banyak, Ibu. Ya, kenalan saya juga banyak yang tadinya dia seorang yang kerja di bank, yang banknya ini terkenal dengan riba, ya, dengan harta yang haram. Dia meninggalkan itu semuanya karena Allah, menjadi pengusaha, dan Masya Allah sukses dalam usahanya. Ya, itu cerita banyak terkait dengan itu. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman sendiri atau punya kenalan yang seperti itu. Meninggalkan pekerjaan yang haram, kemudian berusaha atau kerja ke tempat yang lain, ternyata Alhamdulillah lebih sukses. Ya, ini cerita-cerita yang benar, dan itu subhanallah hadisnya Nabi terwujud dan bisa kita melihat langsung di lapangan. Ini semuanya ada di Islam. Islam mengajarkan seperti itu.
Kenapa Islam melarang-larang hal itu? Karena ada kezaliman. Kenapa Islam melarang riba? Orang ngutang, nanti mau ngembalinya dengan bunga. Kan kasihan, zulm namanya. Ya, itu kezaliman. Maka Islam mencegah dan melarang hal-hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang membuat madarat kepada orang lain. Ya. Jadi inilah singkat dari surat Al-Asr, yang bagaimana surat Asr ini adalah surat yang diturunnya di Makkatul Mukarramah. Ya, surat Makkiyah. Kita kalau lihat dalam Al-Quran ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Ya, Madaniyah itu maksudnya turunnya di Madinah, Makkiyah itu maksudnya turunnya di Makkah. Ya, dan Al-Asr maksud surat yang turunnya di Makkah. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim, ya, ada salah satu Imam Ibnu Katsir menceritakan, ya, dari riwayat Abdullah bin Hasan, disebutkan di zaman dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jika bertemu bersama sahabatnya, ya, mereka meninggalkan di majelisnya itu dengan mengingatkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Di masjid-masjid juga saat kita dengar khutbah di Indonesia sering khatib juga menutup khutbahnya dengan wal 'asr. Ya, itu untuk mengingatkan kita. Makanya kalau kita dengar terus al-'asr tapi belum tahu artinya, ya percuma, karena dalam hati kita nggak tahu apa maksudnya. Seperti kita mendengar ucapan Arab tapi kita nggak paham apa artinya. Ya, maka kalau kita tahu artinya, lebih menhayati dan menikmati arti-arti ayat Al-Quran ini. Baik, demikian itu aja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, ya, dan selalu kita istiqamah dalam menuntut ilmu hingga kita wafat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.